Kok belum selesai tarawehnya? Berapa rakaat? Atau ini yang di Masjid Ulil? Oh, oke oke. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita buka taklim kita pada pertemuan kita yang kesekian kalinya, kelima kalau nggak salah, dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini baru 8 orang yang join. Kita ada 9 yang aktif. Gimana, Mas Abdurrauf? Sekali 2 orang gitu, satu Zoom. Dari satu meeting. Ya, siapa aja itu nanti nggak ke-record dia. Kenapa nggak bisa ikut ini? Oh, di kosannya nggak ada wifi. Kos tapi nggak bisa pinjem wifi-nya. Bolehlah. Yang penting jujur aja. Udah pada download ini buku yang saya kirim itu. Sudah. Nah, di situ satu buku itu lengkap semuanya sudah ada. Jadi nanti referensi kita dari buku itu saja. Jadi teman-teman kalau nanti misalnya ada penjelasan yang kurang, itu bisa dibaca dengan rinci di buku tersebut. Ini saya buka aplikasi. Oke, sudah join semua ya. Ngapain ini? Resensi sudah oke. Ini sudah bisa kelihatan ya. Jadi kalian nanti diminta menghafal hadis, terus hafalan juz 30. Bagi yang belum menyetorkan nanti saya beri kesempatan di beberapa pertemuan khusus memenuhi capaian-capaian yang ada ini. Nah, di sini. Karena hafalan juz 30, teman-teman nanti saya beri waktu untuk menyelesaikan eh, atau memenuhi hafalan-hafalan teman-teman semua. Ini beberapa ada yang sudah 7 surah, ada yang 9 surah, dan ada yang 9 surah. Ini yang baru 2. Tapi di sini kok udah 3 ya. Katon. Belum ada. Ada yang 8, ada yang sudah 11. Saiful Anam udah 11. Nah, nanti kita beri sesi untuk memenuhi ini. Kita mau merefresh atau mereview
materi yang sebelumnya. Dari buku yang saya share. Ini suara saya terdengar dengan baik atau bagaimana? Gimana? Soalnya di samping musola ada yang tadarus. Jadi ada suara lain selain saya. Teman-teman, waktunya kok malam begini, apa ada kendala atau baiknya gimana ya? Kalau hari Minggu bisa nggak? Setiap malam, jam 20 ini. Oh gitu. Kemarin soalnya teman-teman pada sepakat habis sholat taraweh katanya bisa. Karena kalau pagi ada kuliah. Nah kalau hari Minggu gimana? Atau hari sore-sore gitu, siang nggak bisa? Sabtu sore atau Jumat sore? Jumat sore gimana? Nggak ada ya. Jumat sore ya. Oke oke Jumat sore. Nanti kita sepakati saja selanjutnya Jumat sore. Ini sudah terlihat? Sudah? Oke, ini bukunya sudah saya kirimkan, nanti bagi yang belum download bisa di-download. Ini kita bahas atau kita review dengan cepat biar eh, semester ini khususnya kita sudah hatam. Kita tujuannya menghatamkan buku ini. Jadi semester berikutnya teman-teman tinggal mengulang aja. Nah, ini buku ajar yang dibuat oleh DPPAI tahun 2021, diterbitkan tahun 2001. Tim-timnya. Nah, isinya itu yang pertama, bab pertama, pengantar ilmu tajwid. Nih, dari pendahuluan, kenapa wajib eh, atau kita harus belajar ilmu tajwid, ada tata cara membaca Al-Quran, huruf hijaiyah, makhrajul huruf, terus hukum sukun, ini tentang tajwid. Bab 3 juga masih tajwid, bab 6 masih tajwid, ini tajwid terus sampai ini ada bab ke 13, panduan menulis kalimat thayyibah. Terus habis itu kok langsung selesai panduan hadis. Kalau tata cara sholat mayit ataupun sunnah-sunnah nggak ada ya di sini ya. Ya udah, berarti di sini tuh cuman ada tajwid, terus cara menulis kalimat thayyibah dan panduan hadis pilihan. Jadi hadis ini nanti teman-teman harus hafal gitu. Oke, langsung saja kita masuk pada bab pertama, pengantar ilmu tajwid. Pendahuluannya, sini sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi barang siapa yang mengajarkan Al-Quran atau yang belajar Al-Quran adalah orang yang sebaik-baik di antara orang. Nah, ini nanti kita baca kenapa ilmu tajwid itu sebuah wajib. Nah, ini dia. Secara bahasa ilmu tajwid adalah memperelok ya atau memperbaik, mempercantik
memperindah sesuatu. Secara istilah, tajwid membacakan setiap huruf dari makhrajnya atau tempat keluar bacaan secara benar serta memenuhi hak-hak setiap huruf baik dari segi sifatul huruf dan sifatul arizahnya. Ilmu tajwid secara keseluruhan adalah ilmu yang menguraikan dan mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi ditanya apa itu ilmu tajwid? Ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, apa hukum tajwid? Fardu kifayah. Nah, fardu kifayah yang seperti kita sudah bahas juga sebelum-sebelumnya, seperti ini sudah saya jelaskan, itu jika salah satu saja di suatu kelompok sudah mengetahui atau sudah mempelajari ilmu tajwid ini, maka yang lainnya tidak wajib lagi. Jadi yang penting ada salah satu dalam suatu kelompok, maka terlepaslah hukum wajibnya bagi kelompok yang lain. Nah, namun kalau hukum membaca Al-Quran dengan memakai aturan tajwid merupakan fardu ain. Jadi wajib bagi setiap individu kalau sudah tahu ilmu tajwid dan membacanya sesuai dengan aturan tajwid, itu hukumnya fardu ain. Kita lanjut tata cara membaca Al-Quran. Tahqiq, ada takwir, ada hadar, ada hasromah. Nah, ini bisa teman-teman baca saja. Sini ada 4 macam dari para ulama. Nah, untuk huruf hijaiyah, teman-teman, kalau ada yang masih belum hafal, bisa dihafalkan. Ini tidak ada barisnya ya. Jadi tidak ada barisnya, bacanya alif, ba, ta, sa, dan a, ba, ta, atau a, bi, ta, a, bi, ti, si, ja. Nah, nanti ini kemarin juga sudah saya cek makhrajal huruf teman-teman. Saya kira sudah bisa kita lewatin. Untuk makhrajal huruf di sini nanti ada juga penjelasannya lebih detail. Tapi ini sulit ya. Sulit gimana ya bilangnya? Belajarnya kok satu-satu ini perlu ketelitian. Misalnya kita bahas saja yang 5 ini. Makhraj pangkal lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya dengan tempat keluar huruf qaf. Apa ini maksudnya nih? Tempat keluar huruf terbagi dalam 17 bagian. Qaf. Nah, di sini ada keterangannya. Pangkal lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya dan tempat keluar huruf qaf, qaf. Jadi di sini itu di atasnya itu nah qaf, qaf. Nanti bisa teman-teman pelajari. Cuman kalau kita mendengar atau udah biasa itu sudah tahu itu. Tak, tak, ja, cara bacanya sudah bisa dipraktekkan tanpa melihat ini. Nanti kalau teman-teman mau apa biar lebih sesuai lagi bisa dipelajarin pelan-pelan. Jadi dari 17 ini bisa teman-teman pelajari mandiri. Kemudian ini ada pembagian sifat-sifat huruf. Nah, sifat lazimah. Ada yang tidak memiliki lawan dan memiliki lawan. Ini mungkin bisa kita lewati, tidak terlalu diperlukan ya. Seperti yang kita tahu ini ada qalqalah, segi suara, segi nafas, dan lain-lain. Banyak. Sifat huruf, bagian sifat huruf, apa aja dimasukin sini ya. Dari segi nafas ini referensi dari mana aja nih. Sampai rinci banget yang bikin buku. Keragaman sifat dalam setiap huruf. Banyak ragamnya. Semuanya dimasukin ya. Latihan makhrajul huruf dan sifatnya. Nih dari Kunaidi. A, I, U, Ba, U, An, Ani, An, Ani, A. Ini teman-teman nanti bisa praktek.
Tapi kemarin setelah saya cek, teman-teman sudah kurang lebih bisa untuk makhrajul hurufnya. Lanjutnya, apalagi nih? Kemudian tajwid, hukum nun sukun. Ini kemarin kita sudah pelajari. Ada izhar halki, hurufnya ada 6. Bila nun sukun bertemu dengan 6 huruf ini, maka hukumnya jelas bacanya. Contohnya ini. Nun mati bertemu dengan alif atau hamzah nih. Kemudian hamzah. Jadi bacanya jelas. Disebut nunnya. Fa'in anastum. Fa'in, jadi tidak dengung juga. Ada yang kok dia tidak tahu hukumnya, ada yang bilang fa'in anastum. Padahal ini izhar, bacanya harus jelas. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman semua? Masih mendengarkan ya? Oke, nanti saya tanya. Kita lanjut, kita percepat. Tajwid sepertinya kita sudah lewat nun sukun juga ini. Iklab. Ini iklab yang gampang nih. Nun mati dengan satu huruf. Bla, ba. Ingat aja iklab. Iklab. Kalau ditanya iklab berarti ada kaitannya dengan ba. Iklab. Nah ini hukumnya nun mati. Atau ada fathatain. Atau kasrotain. Atau domatain. Jadi nggak cuma nun ini ya. Tapi ada ini juga. Fathatain, kasrotain, domatain bertemu dengan ba. Contohnya ini. Mim ba'di. Jadi cara bacanya nun ini berubah menjadi ba. Jadi mim, sorry. Mim ba'di, bukan min ba'di lagi, jadi mim ba'di. Sama ini juga fathatain contohnya. Sami'an basira. An-nya ini jadi am. Jadi am. Jadi pahami ya. Kita lanjut saja. Al-mim sukun. Mim sukun. Jika mim bertemu dengan mim. Hukumnya idgham mutamatsilain. Kalau ada mim mati bertemu dengan mim. Hukumnya idgham mutamatsilain. Cara bacanya. Mim pertama diidghamkan ke dalam mim kedua. Dengan gunnah yang dipanjangkan 2 harakat atau 2 ketukan. Contohnya 2 ketukan. Jadi masuk ke sini jadi tasdid dia. Jadi tasdid. Malahum 2 ketukan. Malahum minallah. Malahum minallah. 2 ketukan. Minallah 1, 2. Malahum minallah. Jangan panjang banget atau jangan kepanjangan. Malahum minallah. Jangan 2 ketuk saja. Malahum minallah. Kita lanjut. Ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan ba. Tadi nun mati bertemu dengan ba. Kalau mim mati bertemu dengan ba jadi ikhfa syafawi. Cara bacanya dengan menggunakan huruf mim serta dipanjangkan 2 harakat atau 2 ketukan. Di 2 harakat juga. Malahum bih. Ikhfa syafawi. Digunakan. Digunakan jadi dengung. Malahum bih 2 harakat juga. Malahum bih. Malahum bih. Gunah dia. Selanjutnya izhar safawi. Mati bertemu dengan hijaiyah selain mim dan ba. Tadi kok mim mati dengan ba itu hukumnya
ikhfa syafawi. Kalau mim bertemu dengan mim, idgham mutamasilain kalau nggak salah tadi. Saya juga lupa nih. Ya, idgham mutamasilain dan idgham ikhfa syafawi. Diingat-ingat. Atau kalau misalnya tidak diingat hukumnya apa, minimal bacanya benar gitu. Soalnya kalau di prakteknya ya, kita nggak perlu ingat hukumnya apa, tapi bacanya benar. Tapi sebenarnya kalau di apa di sekolah atau di universitas, teori itu harus dihafalkan. Jadi biar mengukur eh, ingatan atau pemahaman teman-teman benar tidaknya. Gitu. Kalau asal baca kan nggak bisa juga diukur. Tuh tahu nggak hukum tajwidnya, hukum apa. Tapi kok sama saya yang penting bacaannya benar, maka nggak perlu dihafalkan hukumnya apa saja. Ini gunah, nun dan min tasdid gunah. Nah, gunah itu kalau ada nun tasdid dan mim tasdid, maka bacaannya gunah, yaitu dipanjangkan 2 harokat, baik ketika wasilah maupun waqaf. Tumma. Kita lanjut. Kemudian idgham. Terus capek juga. Umat. Ini kemarin juga sudah kita bahas. Ada mat tabi'i, mat wajib, ada mat jaiz dan lain-lain. Lanjut. Mat fard. Kita tajwidnya sudah khatam belum ya? Seingat saya sudah sampai akhir sih kalau saya dulu, atau itu kelas lain. Ini lam juga kemarin sudah, lam tebal dan lam tipis, hukum ro. Wakaf. Oke, tajwid sudah. Tajwid sih sepertinya itu aja. Jadi paling yang sering ketemu itu hal nun sukun dan mat biasanya. Kemudian nanti ada idgham apa? Sorry, guna, ada juga apa ya? Iklab atau kolkolah sugro dan kolkolah kubro. Kolkolah sugro itu kalau ada baju di toko, ya ba jim dal toko di awal kalimat atau di akhir kalimat. Kalau di eh, pertengahan huruf dalam satu kalimat, maka itu kolkolah sugro. Sugro artinya kecil. Kalau kubro artinya besar. Jadi misalnya kul huwallahu ahad, itu jadi besar. Kolkolah kubro karena di akhir dalnya baju di toko. Ini sudah bahas. Selanjutnya kita masuk ke panduan penulisan kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah itu kalimat-kalimat yang baik. Kataba. Ini semuanya dimasukin nih. Ya nanti kok teman-teman suruh ngeimla, disuruh nulis juga, suruh tulis bismillah, sudah bisa mempraktekkan tanpa melihat tulisannya.
Nah, kalimat thayyibah itu ada apa aja? Ada ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini tulisannya ini. Nah, caranya seperti ini. Nanti teman-teman di kalau di ujian disuruh nulis, coba tulis ta'awudz. Kadang ada yang dilafazkan, kadang ada yang tidak. Jadi teman-teman langsung coba tulis ta'awudz, tulisannya seperti ini. Ada basmalah, bismillahirrahmanirrahim, hamdalah, alhamdulillah, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan syahadatain, waalaikumsalam. Kemudian syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus apa lagi? Oh, cuman sampai situ aja. Kayaknya kemarin ada banyak deh. Ini cuma 5 di sini contohnya. Cuma 5, berarti nanti bilang aja yang di buku situ cuma 5 kalau disuruh yang lain. Kemudian ini hadis. Hadisnya kemarin juga kayaknya sudah saya bagikan. Nah, ini teman-teman hafalkan. Nah, hadis tentang niat, innamal a'malu bin niat. Jadi sampai sini sajalah. Panjang banget. Ini menuntut ilmu kemarin juga sudah kita lanjut tentang menjaga lisan. Jadi apa hadis tentang menjaga lisan. Jadi kalau teman-teman nanti khutbah pas saat KKN atau saat dimanapun bisa menjelaskan hadis ini. Tuh, sudah hafal. Ini ada 21. Banyak juga ya. Memulai kebaikan dengan yang kanan. Memulai dengan sesuatu yang baik itu dengan yang kanan. Hadisnya ini. Saya aja nggak hafalin. Kalian disuruh hafal. Manusia yang paling bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ini sudah sering kita dengar, teman-teman. Mungkin ini sudah hafal. Nanti disetorkan ke saya biar saya record di sistem. Kalau yang sudah hafal nanti ada beberapa yang hadis pendek-pendek yang mungkin teman-teman sudah hafal. Mungkin bisa langsung disetor ke saya. Nah, ini daftar pustakanya. Selesai. Nah, cepat juga kita selesainya. Satu buku langsung selesai. Nah, kira semuanya ada di situ. Nah, di sini sudah dilihat ya? Sudah bisa dilihat ya, teman-teman? Di sistem. Nah, ini tuh yang hafalan hadis. Kemarin soalnya setahu saya, itu hadisnya cuma dibahas saja. Tapi ternyata di sistem, ini teman-teman harus menghafalkan hadis tersebut. Jadi kemarin ini pas pertama, semester pertama, ini saya klik-klik saja ini semua. Yang satu, dua, tiga. Soalnya kemarin setahu saya itu kita bahas. Jadi 1, 2, 3 sudah kita bahas, lainnya belum. Gitu. Jadi ini klik-klik saja. Padahal kenyataannya belum semua ini. Teman-teman belum ada yang nyetorkan hadis. Ya. Atau pilih semua. Nih. Sementara di sini aja itu ada 12. Jadi nggak sinkron dengan yang diajarkan di buku. Makanya sulit. Jadi kalau sesuai dengan sistem itu ada 12 hadis. Ya terserah teman-teman nanti mau hadis ke berapa, kalau bisa sih urut. Atau mau hadis yang pendek-pendek dulu terserah. Nanti kita pertemuan berikutnya kita fokus mengisi mengisi record teman-teman, mengisi record pencapaian teman-teman. Jadi di sini nanti pas saya sudah misalnya tidak menjadi mualim teman-teman lagi, teman-teman sudah terrecord di sini, sudah ada. Teman-teman berarti sudah mencapai beberapa capaian.
Misalnya nanti ya mana gitu. Sifat. Begitu teman-teman semua bisa dipahami. Oke, sampai di sini terkait materi ada yang mau ditanyakan atau kita gimana nih taklimnya? Fokus mau ngisi ke capaian di sistem yang teman-teman sudah terikot nanti dan jelas, atau kita mau bahas materi yang teman-teman ingin pelajarin benar-benar dan bermanfaat bagi teman-teman, tapi itu tidak masuk ke penilaian. Misalnya kita bahas tentang ya isu-isu di masyarakat misalnya, gimana keagamaan segala macam kita cari referensi, kita cari pembahasan atau kita fokus ke sistem saja. Itu saya manut. Oh, menurut saya lebih bagus teman-teman kan perlu apa ya namanya record nilai teman-teman atau capaian teman-teman selama taklim. Jadi teman-teman perlu untuk eh, menyelesaikan ini capaian-capaian teman-teman. Gitu. Kalau misalnya kita malah membahas materi lain karena beberapa kali pas evaluasi taklim itu banyak mualim yang mengajarkan tentang apa saja isu-isu tentang yang lain karena kan materi yang kita pelajari itu cuman itu aja. Ya, kalau nggak bacaan, makrojal huruf, terus tajwid, ya itu hadis, terus sama tulisan. Jadi cepat sekali selesai. Jadi kebanyakan mereka membahas tentang isu-isu masyarakat. Malah capaiannya nggak ke situ. Capaiannya sudah ada di sistem. Teman-teman harus bisa makhrajul huruf, baca Al-Quran dengan baik, menghafalkan juz 30, dan menghafalkan hadis, dan lain sebagainya. Gimana? Kita fokus mengisi capaian saja? Atau gimana? Kalau misalnya kita fokus ngisi, fokus ke bahas yang lain, nanti capaian kita gimana? Kalau saya klik-klik saja nanti nggak fair. Takutnya dicek kembali, teman-teman malah nggak hafal, saya yang kena. Saya sih nggak masalah sebenarnya. Dan saya ya, cuman biar sama-sama enak, sama-sama aman, ya kita fokus ke pencapaian teman-teman. Teman-teman menghafalkan, nanti ada jelas teman-teman menghafalkan dan saya klik. Nanti kalau misalnya saya klik tapi teman-teman nggak nyetor, itu malah saya yang nanti kena. Gitu. Teman-teman nilainya bagus, cuman kan harapan saya teman-teman nilainya bagus, saya juga nggak kena masalah. Maksudnya nggak kena masalahnya itu benar-benar teman-teman nyetor dengan capaian yang ada di sistem. Mana? Ini hampir sejam kita sudah taklim. Jangan lama-lama karena kita perlu istirahat untuk besok puasa lagi. Jadi pertemuan berikutnya nanti hari Jumat sore, siang lah ya, siang. Jam-jam 1 habis zuhur, jam 1. Biasa ngantuk-ngantuknya itu ya kita tahan-tahankan lah. Setengah jam minimal nanti setengah jam maksimal 1 jam kita taklim. Begitu, fokusnya nanti mengisi capaian ini, capaian yang ada di sistem. Jam 1 setiap hari Jumat karena teman-teman yang lain tadi sepakat hari Jumat tidak ada kelas. Mundurinnya itu pagi gitu, sore.
Oh, gitu ya. Gimana teman-teman yang lain bisa habis asar berarti? Ya, tapi Mas, ya udah. Sore tuh ini, nggak haus nanti. Ya udahlah, nanti kita saling ini aja ya, saling ngasih feedback ya. Misal teman-teman mungkin kan nyetor hafalan, jadi saya nggak ngomong terus gitu loh. Ya sudah mau buka. Ya nanti inilah kita sesuaikan kok misalnya emang nggak kuat ya udah. Ini kita masih ada sekitar 5 pertemuan lagi. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa mencapai semuanya. Jadi nanti taklim berikutnya sudah tinggal nge-review-review aja. Ya, nge-review materi-materi sebelumnya. Kemudian untuk Mas Deva ya, Mas Deva kenapa masih di sini? Kemarin saya udah chat atau konfirmasi ke Mas Wigi, nggak dibales-bales, udahlah pusing malah saya. Konfirmasi, nggak jelas ya udah gitu. Jadi belum dibalas sama Mas Wigi, jadi ya sudah Mas Deva bergabung saja, nggak masalah. Gitu. Ada lagi? Heeh. Kurang maksudnya kurang bisa menjawab. Heeh. 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 Buset. Ya udahlah, terima aja. Oh gitu. Ya udahlah Mas, diikhlaskan aja. Kalian kemarin saya nyangkanya kan udah saya sebelumnya kan sebelum saya ajukan rekomendasi untuk naik naik tingkat itu naik level maksudnya naik level sama tingkat sama ya. Naik level itu kan sudah saya tes dulu kan ya. Jadi saya juga sudah tahu apa tuh sudah tahu kualifikasinya baik. Jadi makanya saya berani rekomendasikan. Apalagi lulusan pondok gitu. Tapi ternyata pas dites seperti itu ya nggak tahu. Dan Mas Wiginya nggak berani jawab juga kok. Entah gimana, mungkin kalau menurut saya sih susah di sistemnya. Mau mindahnya itu susah kalau menurut saya. Cuman nggak tahu lah, seharusnya kan bisa saja. Karena mereka sudah bikin apa tuh, bikin program kalau bisa direkomendasikan naik atau turunnya peserta, maka seharusnya bisa gampang saja itu. Cuman nggak tahu itu gimana. Kita ikutin aja. Kok bisa gitu? Heeh. Oh, kalian Mas Wigi dari satu pondok sama ente juga loh itu. Iya. Bahkan Gontor itu juga sama-sama Gontor. Iya, iya. Ya, peci kan nggak masalah. Peci kan ini nggak mencerminkan adab kan. Sudahlah, ikhlaskan saja. Nanti coba saya konfirmasi lagi. Nggak dibales juga saya jadi males gitu loh. Nggak dibales sama Mbak Wiginya beberapa kali kemarin kan saya tanyakan masalah ujiannya juga sudah slow respon ya udah agak ribet ya udahlah apa adanya aja gitu. Udah Mas Deva ikhlaskan aja gabung di sini. Ada lagi?
Jadi nanti kita habis asar ya, habis asar, sholat asar, jam 3 lewat 30 itu, jam 3 lewat 15 atau jam 3 lewat 30 lah amannya. 3.30 itu kita taklim maksimal 1 jam. Nanti kalau udah 1 jam kalian ingetin, jangan lebih gitu. Jadi pahami? Atau gimana? Teman-teman saya ikut aja. Teman-teman itu ngisi apa tuh ngisi capaiannya itu mau semua langsung gitu kan ngabisin waktu misalnya satu orang store tapi yang satu lain nunggu gitu kan ngabisin waktu yang lain atau punya cara saya ikut aja satu-satu gitu misalnya ada yang kak mau store semua langsung ya jadi biar cepet ya. Oke, oke biar nggak repot. Ah, betul. Jadi nanti setiap Jumat sore. Sepakat. Ada pertanyaan pertanyaan lagi? Terus tentang materi Mas Deva materinya sama kan yang ditanyakan dengan yang kita pelajari kan? Disuruh hafalin atau cuman disuruh jelasin doang? Buset. Terus kayak seolah-olah ente itu udah kiai gitu. Jadi ya kayak apa contoh? Bulughul Maram. Man ini gimana? Lengkap. Kan Nabi Hurairah gitu. Ya maksudnya kan yang gitu. Anjrit. Ya udahlah kalau kayak gitu. Berarti emang pengujinya kali ya. Seharusnya kan dilihat dari standar capaian levelnya. Jadi setiap level itu di PPI ada standarnya. Standarnya minimal hafal sekian misalnya. Itu sudah kok lewat situ berarti kan naik level, level 2 atau level menengah. Sampai ke level menengah ternyata dia lolos maka selanjutnya gitu. Tapi nggak tahu kalau emang standar dari sananya seperti itu ya saya nggak ikut campur di sana. Dan saya di sini kan ngajarin yang ada dari DPPAI ngasih materinya apa, sudah ada modulnya, jadi nggak bisa ngasih yang aneh-aneh atau ngasih yang di luar. Karena tujuannya itu teman-teman di sini kan level dasar minimal bisa baca Quran sama tahu hal-hal yang penting ketika di masyarakat nanti. Misalnya ada juga sholat jenazah misalnya, pun kan lah minimal baca Qurannya bagus. Tuh, hijaiyahnya makhrajal hurufnya nggak salah-salah gitu kan nggak malu-maluin WI. WI kan kampus Islam. Masa pas KKN teman-teman malah nggak bisa ngaji kan aneh. Ya minimal di sini memfasilitasi itu. Minimal dari yang misalnya nggak bisa ngaji sedikit-sedikit bisa kan nggak. Yang penting ada progresnya. Gitu teman-teman semua sudah dipahami. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan saya ulangin. Nanti selanjutnya taklim kita di hari Jumat habis asar tepatnya jam 3.30 sore. Kalau tidak ada pertanyaan lagi kita sudahi karena ini sudah hampir 1 jam. Kita cukupkan saja ya. Nanti kalau ada materi-materi yang teman-teman pengen perdalam itu ada di buku. Misalnya tadi dari gimana cara ngucapin kof hurufnya di mana nanti dibaca saja kof. Kita biasanya dari dengerin aja sudah tahu, sudah bisa menirukan.
Di buku ada penjelasannya lebih rinci. Oke, begitu saja. Terima kasih teman-teman sudah hadir semua. Saya apresiasi nih hadir semua, bisa hadir. Kemarin terkendala hujan dan listrik, mati gitu. Semoga materi ataupun taklim kita pada malam hari ini mendapatkan berkah, khususnya berkah di bulan Ramadan. Pahala kita double. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman dalam keadaan sehat selalu, lancar rezekinya nanti bisa pulang kampung semua, bisa mudik, amin, dan lancar kuliahnya. Oke, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.